Kalau ada orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbentuk tersusun, maka apa? Zahir daripada ibarah muallif atau musannif di sini adalah orang tersebut dihukumi kufur. Tapi tentu kita tidak akan gegabah dalam hal mengkufurkan seseorang. Ingat, ini dalam pembahasan akidah masuk dalam pembahasan al-mujassim. Hal yuhkamu bi kufrihi aw la? Seseorang yang menisbatkan kepada Allah sifat jisim, apakah dia dihukumi kafir atau tidak? Mari kita lihat 4 madhab seperti apa. Mungkin ada pertanyaan, lah kok bisa 4 madhab sih? Ini kan urusan akidah. 4 madhab itu kan fikih. Urusan tajsim ini masuk dalam 2 pembahasan sekaligus sesuai dengan bagiannya masing-masing. Masuk dalam pembahasan akidah, juga masuk dalam pembahasan fikih. Maka tidak heran ketika kita ngaji akidah kok ketemu lagi bab tajsim, menjisimkan Allah, menisbatkan sifat jisim kepada Allah. Artinya mengatakan Allah itu berbentuk tersusun dan seterusnya. Ya. Tapi kok dalam bab fikih juga ada ini ya, karena memang ini termasuk tajsim, ini termasuk pembahasan yang mushtarak bainal aqidah wal fiqh. Ini gabung antara akidah dengan fikih dari sisi masing-masing tentunya. Diperhatikan oleh kalian. Akidah membahas tentang hakikat daripada jisim. Apa sih jisim itu? Itu pembahasannya ada dalam akidah. Kemudian dibahas juga dalam akidah jisim yang seperti apa nanti yang keluar daripada atau yang bisa mengeluarkan sejauh mana pentajsiman yang bisa mengeluarkan seseorang daripada keislamannya dan seterusnya. Ini juga masuk dalam pembahasan akidah. Nanti ada dalam pembahasan fikih juga adalah hukum mujassim, hukum orang yang menisbatkan kepada Allah sifat jisim. Kenapa kok masuk dalam pembahasan fikih? Karena ada kaitan tentunya. Kalau orang dihukumi kufur, maka lihat ada kaitan dengan fikih. Masalah nikahnya. Orang yang sudah murtad keluar dari Islam, maka urusan bab nikahnya tidak boleh nikah dengan wanita muslimah, disepakati. Kemudian urusan dengan warisnya, tidak boleh mewarisi. Urusan dengan nanti dikuburkannya di mana dan seterusnya, ini babnya bab fikih. Sehingga karena memang bab tajsim menjisimkan ini, lihat, atau menisbatkan sifat jisim kepada Allah ini berkaitan dengan pembahasan-pembahasan dalam akidah dan pembahasan fikih, sehingga kalau kita ngaji akidah, kalau kita ngaji fikih, nemukan perkara ini dibahas dalam bab akidah, dibahas juga dalam bab fikih, sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik. Kemudian urusan hukum yang menghukumi keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam, ini urusan fuqaha, urusan ahli fikih. Sehingga kita rujuk kemana? Kita rujuk kepada ulama-ulama ahli fikih 4 madhab. Ulama-ulama ahli fikih 4 madhab. Lihat. Urusan penjisimannya. 4 madhab sepakat bahwa orang yang menisbatkan kepada Allah sifat jisim tidak langsung dihukumi kufur. Tidak langsung dihukumi kufur, tapi dirinci terlebih dahulu. Baik dalam madhab Sada al-Hanafiyah atau Sada al-Malikiyah, atau juga dalam madhab kita. Nanti kita akan bicara secara khusus dalam madhab kita. Begitu pula dalam madhab Hanabilah, Sadal Hanabilah. Jadi tidak langsung dihukumi kufur, tidak. Kita lihat terlebih dahulu, ada rinciannya ternyata di sini. Mayoritas atau jumhur ulama merinci menjadi 2 macam atau 2 bagian. Jika seseorang menisbatkan kepada Allah sifat jisim dengan mengatakan Allah adalah jisim, seperti jisimnya kita, lihat, seperti kita,
Seperti kita persis pokoknya. Tersusun, terbentuk, lihat. Kita tersusun dari kepala, terbentuk ada tangan, ada kaki dan seterusnya, terbentuk tersusun. Kalau mengatakan dengan sharih, dengan jelas bahasanya, wal'iyadzubillah, Allah berjisim seperti jisimnya kita, atau Allah berjisim kemudian memutlakkan begitu saja tanpa memberikan catatan atau qaid, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Tapi kalau mengatakan Allah berjisim tapi tidak seperti jisimnya kita, nah ini tidak sampai keluar dari Islam karena tidak sharih dalam pentajsiman, tidak jelas, tidak terang-terangan dalam pentajsiman. Hanya kata-kata seperti ini tetap adalah kata-kata yang dinilai su'ul adab kepada Allah, tetap ini kata-kata dihukumi bid'ah nanti. Ya. Jadi tidak semua langsung mujassim itu langsung dihukumi kafir, tidak. Nah, khususnya dalam mazhab kita memang yang masyhur ada dua pendapat. Ada yang masyhur ada dua pendapat. Kadang-kala orang yang mujassim atau menisbatkan sifat jisim kepada Allah dihukumi kufur. Kapan itu? Ketika orang tersebut secara gamblang, terang-terangan, secara jelas menyatakan bahwa waliyadzubillah, Allah subhanahu wa ta'ala jisim seperti jisimnya kita, atau memutlakkan Allah jisim. Nah, dia dihukumi kufur saat itu. Ini yang masyhur. Kemudian yang kedua, jika mengatakan Allah jisim tapi tidak sama dengan kita, kaifiyatnya, sifatnya tidak sama dengan kita dan seterusnya, dia tidak dihukumi kafir, tapi dia dihukumi sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah, wal'iyadzubillah. Cuman para muhaqqiqun membagi dalam mazhab Imam Syafi'i itu ternyata ada 3 pendapat, rinciannya ada 3. Nah, ada kalanya dihukumi dengan disepakati bahwasanya kufur. Seperti yang pertama tadi disebutkan, mengatakan seseorang tersebut mengatakan Allah jisim sama seperti kita, keluar dari Islam. Ada kalanya disepakati dia tidak kufur. Kapan itu? Ketika dia mengatakan jisim tapi tidak seperti kita, yang tahu hanya Allah, tidak sama seperti kita. Nah, ini tidak kufur, disepakati. Cuma disepakati bid'ah. Ada yang ketiga itu, yahtamil, ada potensi kekufuran dan ini berbahaya. Ada potensi kekufuran ketika membuat sebuah istilah jisim. Jadi ada istilah khusus. Lihat, jisim itu punya istilah khusus. Kemudian menetapkan Allah punya ini, Allah punya tangan, Allah punya dan seterusnya. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini yang khilaf para ulama, apakah kufur atau tidak kufur. Ini dalam madhab kita. Yang jelas, nak, untuk urusan mengkufurkan atau menilai seseorang kufur dan tidak kufur, serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada ulama para ahlinya. Dan jangan mudah menghukumi seseorang kufur, jangan mudah menghukumi seseorang ahli bid'ah dan seterusnya, jangan. Bahkan Al-Imam Subki, beliau punya pendapat yang luar biasa dalam hal ini. Beliau menyatakan sungguh sangat sulit sekali untuk memastikan seorang muslim keluar dari Islam. Artinya ini bagiannya para ulama-ulama yang mutakhassisun, yang ahli di bidangnya. Tidak seperti fitnah yang terjadi di zaman sekarang, mudah sekali seorang muslim mengkafirkan muslim yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik.